Ya, anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Hari Fisika Sedunia edisi minggu ke-3 bulan Oktober. Mudah-mudahan kalian sehat semua, tetap semangat, tetap bahagia anak-anak. Hari ini adalah pembahasan untuk medan magnet pertemuan kedua. Mari kita saksikan screen berikut ini. Yang mana ya? Yang mana ya? Ini. Kita mulai dari sini dulu. Terlihat, Nak? Ada gambar bumi di sana. Sebelum kita lanjutkan, ada hal yang perlu banget harus Bapak sampaikan tentang konsep medan magnet bumi supaya kalian ngerti. Jadi kalau kalian pernah pegang kompas, terutama anak pencinta alam, anak pramuka, kalau pernah pegang kompas, jarum kompasnya yang menunjukkan arah utara selalu ke arah utara, kira-kira begitu. Mari kita lihat kalau posisinya seperti ini. Nah, kalian tahu ini adalah planet bumi kita. Di sini itu adalah ekuator atau khatulistiwa. Kemudian yang belahan bagian atas itu disebut belahan bumi bagian utara, dan yang di bawah itu belahan bumi bagian selatan. Yang artinya di sini itu kutub utara dan di sini kutub selatan. Kira-kira demikian. Supaya kalian paham. Jadi, anak-anak, di kutub selatan ini ada kutub medan magnet selatan. Ada kutub medan magnet utara. Sementara di kutub selatan ini ada kutub medan magnet yaitu kutub utara. Sehingga secara konsep fisika tidak menyalahi kalau kemudian jarum utaranya magnet itu selalu menuju ke selatan dan sebaliknya nantinya. Seperti begitu. Supaya kalian paham. Kita lihat. Nah, kalau konsepnya bumi berarti seperti ini, nah. Apa namanya, garis-garis gaya magnetnya. Kemudian kalau kita pasang kompas, nah, lihatlah baik-baik kompasnya ini. Yang merah itu utara. Kenapa kok utaranya menuju ke kutub selatan? Supaya kalian paham. Jadi antara penamaan kutub utara planet bumi dengan kutub magnet bumi itu saling berseberangan. Di utara itu kutub magnetnya selatan, di selatan itu kutub magnetnya utara, kira-kira demikian. Supaya tidak terjadi miskonsep. Nah, saya lanjutkan lagi ke simulator yang kemarin, anak-anak. Kalau kita punya lilitan seperti ini, kemarin kan kita belajar medan magnet karena kawat lurus berarus listrik dan kawat melingkar berarus listrik. Nah, sekarang kalau kawatnya digulung-gulung, maka dia pun tetap akan menghasilkan induksi magnet. Contohnya ini kawatnya digulung, lilitan. Kalau lilitannya bentuknya seperti ini, anak-anak, maka ini disebutnya solenoida. Tapi kalau kemudian digulung sambil melingkar lagi, maka itu namanya toroida. Itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu lilitan yang berbentuk solenoid dan lilitan yang berbentuk toroid. Ini arusnya bisa digeser-geser, arahnya mau kemana. Nah, misalkan kita tentukan arahnya seperti ini, nah maka arus listriknya seperti ini muternya. Maka yang terjadi adalah sebelah sini kutub utara dan sebelah sini kutub selatan. Tetapi kalau dibalik, maka
di sini yang utara, dan di sini yang selatan. Saya yakin kalian mulai rada-rada bingung ngomong apa sih Pak Pur. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak punya gambar yang lebih sederhana, simple. Ini solenoid. Jadi bentuknya kumparan atau lilitan kawat tetapi membentuk memanjang seperti ini. Maka aturan tangan kanan untuk menentukan mana kutub utara, mana kutub selatannya, kalau arusnya ke sana, maka 4 jarimu yang lain itu arah arus. Sehingga kalau arah arusnya seperti solenoida yang ini, maka tanganmu bentuknya begini. Dan ibu jarimu adalah arah medan magnetnya. Berarti ini kutub utaranya dan di sini kutub selatannya. Supaya kalian tidak bingung apakah bentuk kayak begini itu mengada-ada, enggak. Nah, di komponen listrik itu ada. Kalian bisa lihat. Ini solenoid. Kalau kalian punya trafo, punya kipas angin dibuka, bentuknya pasti lilitan kawat. Dan kalau bentuknya seperti ini memanjang, maka itu secara fisika disebut solenoida. Nah, konsep menentukan arah medan magnetnya saja kemudian yang potensial menjadi bingung. Tetapi kalau hitung-hitungannya sih sudah fix rumus jadi, nah enak sekali, tinggal dimasukkan. Artinya hasil dari pengamatan ilmuwan fisika tentang medan magnet, kalau kemudian kita punya solenoida, maka besarnya medan magnet itu atau B-nya, B-nya itu mu 0 I dikalikan N dibagi L. Kalau yang ditanyakan adalah medan magnet di tengah solenoida. Dengan ketentuan mu 0-nya kalian sudah tahu, 4 kali 10 pangkat min 7, I-nya kuat arusnya berapa, dan N-nya jumlah lilitannya. Sementara L adalah panjang solenoidanya. Supaya kalian tahu apa yang dimaksud dengan panjang solenoidanya, ini panjangnya. Kalau di gambar ini berarti panjangnya yang ini. Kalau gambar ini berarti panjangnya adalah yang ini. Nah, seperti itu. Kembali lagi di sini. Itu kalau yang ditanya besarnya medan magnet di tengah. Kalau besar medan magnet di ujungnya, maka nilainya setengahnya. Maka si L ini yang tadinya sendirian tidak jomblo lagi, jadinya 2L dibagi 2. Sesimpel itu. Jadi rumusnya pun masih mirip-mirip dengan yang kemarin. Itu solenoid. Nah, sekarang kita kenalan sama bentuk lainnya. Nah, kalau lilitannya tidak memanjang tetapi melingkar lagi, sudah lilitan itu melingkar kemudian dilingkarkan lagi, maka itu disebut toroida. Bentuknya seperti ini. Pak, apa mungkin ada komponen yang bentuknya beginilah? Ini nak. Nah, ini tuh namanya toroida. Kalau kalian buka-buka komponen-komponen elektronik di peralatan di rumahmu, pasti ada yang berbentuknya seperti ini. Itu namanya toroida. Nah, aturannya pun masih sama sebenarnya. Ibu jari menandakan arah medan magnet atau kutub utaranya ada di mana. Nah, 4 jarinya adalah arah arus listrik. Sehingga kalau dia berbentuk begini, nah, kan karena dia muter, maka pasti di sisi ini dengan di sisi ini arah medan magnetnya berbeda. Untuk yang di sisi sini, kalian bayangkan coba, jarum-jarum yang merah ini adalah jarimu. Maka kalian bisa menentukan kemana arah medan magnetnya. Untuk yang di posisi sini pasti arah medan magnetnya ke bawah. Tetapi ini kan nih, Bapak kasih panah-panah yang kuning sekarang. Nah, kalau yang di posisi sini kan arah arusnya seperti ini tuh. Sehingga tangan kananmu harus dibalik. Sehingga di posisi ini arah medan magnetnya adalah ke atas. Kira-kira demikian. Itu untuk menentukan arah magnetnya kemana. Nah, sekarang kita ke penghitungannya. Kuat medan magnet yang disebabkan oleh toroida. Nah, bagian atasnya sama kan? Mu 0 I dikalikan L.
I-nya kuat arus, N-nya jumlah lilitannya. Nah, sekarang pembaginya adalah 2VR karena dia melingkar. Dengan R adalah jari-jari toroidanya. Pak, mana jari-jarinya itu? Nah, kalau di gambar ini, anak-anak, jari-jarinya adalah ini. Kalau di gambar ini, berarti jari-jarinya adalah ini. Ini jari-jari. Nah, kira-kira demikian. Sesimpel itu. Sehingga pertemuan hari ini Bapak bayangkan tidak akan lama. Karena yang kita bahas hanya dua itu, solenoid dan toroid. Mudah-mudahan kalian hafal. Kalau solenoid, mu 0 I N per L. Kalau di tengah, ingatkan lagi, ini untuk yang di ujung berarti setengahnya, ingat-ingat ada duanya. Kalau toroida, maka dia mu 0 I N karena melingkar, maka pembaginya adalah 2R. Kalian pasti bingung kalau tidak diterapkan dalam contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Mohon maaf anak-anak, tulisannya jadinya kecil, tapi mudah-mudahan kelihatan oleh kalian. Alkisah, nah, ada solenoid, panjangnya 50 cm. Hati-hati, ini senti. Kemarin kalian banyak yang terjebak dengan satuan. Dan jari-jarinya 2 cm, kembali lagi cm. Dialiri arus sebesar 10.000 miliampere. Ini iseng banget orang yang bikin soalnya ya. 10.000 miliampere. Nah, kalau dijadikan ampere kan tinggal dibagi 1000 saja, berarti dia 10 ampere. Jika solenoid tersebut mempunyai 1000 lilitan, tentukan induksi magnetik di tengah solenoida. Berarti B mu 0 I dikali N dibagi L. Ini L ya. Sehingga kalau kita masukkan mu 0-nya berapa? 4V kali 10 pangkat min 7. Jumlah lilitannya piro? 1000. Masukkan 1000. Berapa kuat arusnya? 10.000 miliampere. Jadi 10 ampere tuh dibagi dengan L. L-nya piro? Ini. Sehingga kalau dihitung dapatlah nilainya sekian, 8V kali 10 pangkat min 3 Weber per meter persegi. Loh Pak, berarti ada data yang tidak digunakan. Iya, kadang-kadang ini membuat kalian bingung. Ini fungsinya apa? Ya enggak apa-apa, cuman keisengan si pembikin soal saja supaya kalian bingung. Sebab jari-jari di solenoida itu tidak digunakan. Paham ya? Mari kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, kalau yang ini contoh soal untuk toroida. Ceritanya nak, toroida jari-jarinya 20 cm. Loh Pak, ada tanda efektifnya di situ, ada kata efektif. Iya, pengecoh saja supaya kalian tambah bingung. Jadi jari-jari efektifnya 20 cm. Awas, lagi-lagi hati-hati, ini masih dalam senti. Memiliki induksi magnetik di pusatnya. Jadi B-nya sudah diketahui. Nilainya 4 kali 10 pangkat min 2 saat dialiri listrik sebesar 10 ampere. Berapakah jumlah lilitan? Nah, yang ditanyakan N-nya berarti, bukan B-nya. Karena dia toroid, maka mu 0 kali I kali N per 2VR. Nah, kalian jangan bingung ya, ada yang pakai R, ada yang pakai A, jangan usah bingung. Nah, dari data-data yang ada di soal kita dapatkan bahwa R-nya adalah 20 cm, kita jadikan meter. 0,2 B itu tetapan, B-nya sudah diketahui dalam satuan Tesla sekian, dan I-nya 10 ampere. Yang ditanya N, sehingga kalau kita masukkan B-nya berapa? Ini, ada yang kurang. Kenapa 4? Harusnya, oh iya betul. Oh, ini dibalik, N-nya sudah di depan. Tadinya rumus aslinya ini nak ya. Kemudian karena yang ditanya N, maka dibalik jadinya seperti ini. Kalau kalian suka membolak-balik rumus, boleh seperti ini langsung. Berarti B kali 2VR dibagi min 0 kali I. Ketika dimasukkan angka-angkanya, B-nya sekian, 2V-nya tetap, ini 2V kan, A-nya 0,2, mu 0-nya 4V kali 10 min 7, kuat arusnya 10 ampere. Maka kalau dihitung 4 habis seperti itu. 2V, ini V habis
maka 2 kali 0,2 0,4 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini ada 10 min 7, ada 10, jadi 10 min 6. 10 min 6 naik ke atas jadi 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 di sini ada 10 pangkat min 2. Jadi 10 pangkat 4. 4 kali 10 pangkat 4 alias 4000 lilitan. Nah, seperti itu. Erika, jangan berbagi layar, nanti bingung teman-temanmu. Sebentar, Bapak balikan lagi. Nah, sekarang anak-anak, jangan-jangan anak-anak Bapak pada tidur nih. Hei, halo. 62 orang. Halo Pak. Wow, ya. Halo Pak. Oke. Halo Pak. Halo. Oke. Anak-anak, sekarang Pak ngapain sih kok belajar kayak beginian? Apakah nanti kalau kita lulus dari SMA akan digunakan? Ya nggak mesti lah, nggak mesti digunakan. Tapi kalau kalian ambil teknik, apalagi teknik elektro, semua yang berhubungan dengan teknik, pasti ilmu ini sangat bermanfaat. Why? Kenapa? Ini hal yang paling simpel saja. Kalian lihatlah gambar yang indah ini. Anak-anak indie biasanya senang senja, senang kopi. Gambar yang indah ini. Kenapa kemudian pemerintah melarang masyarakat untuk membangun rumah di bawah sutet? Why? Karena kalian sudah belajar induksi magnetik, maka kalian harusnya paham. Ini kawatnya besar sekali. Kalian lihatnya hanya dari jauh. Dan arusnya besar sekali. Kuat arusnya sangat besar sekali. Tegangannya pun sangat besar sekali. Sedangkan anak-anak, kalian tahu persis bahwa di sekitar kawat yang ada arus listriknya, maka timbul medan magnet. Karena banyak induksi magnet di sini itu, anak-anak, suatu saat pasti akan mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, seperti itu. Di samping karena berbahaya, bisa tersambar petir. Di sini ada biasanya ada anti petirnya. Bisa putus dan tegangan besar, kalian bisa langsung gosong kalau kena ini. Kalaupun toh ini dalam kondisi aman, sambungan aman, tiang aman dan lain sebagainya, tetap induksi magnetnya nyampe ke bawah. Why? Karena biarpun jaraknya jauh, ini kuat arusnya sangat besar, sehingga induksi magnetnya pun akan besar. Memang belum ada penelitian yang meyakinkan tentang pengaruhnya terhadap kesehatan, tetapi kalau bisa dicegah, yang mending jangan, seperti itu kira-kira. Ya nak ya, supaya kalian paham. Nantinya pemakaiannya itu hingga sampai dengan ke seperti ini. Karena kita tahu arus listrik bisa mengakibatkan magnet, maka harusnya dia bisa dibalik. Medan magnet bisa menghasilkan arus listrik. Nah, itulah kenapa kemudian kita mempelajari tentang medan magnet. Sebab nanti di bab terakhir di semester ini akan kita bahas induksi elektromagnetik, yang adalah kebalikan dari proses apa yang kita pelajari sekarang. Kalau sekarang dari listrik bisa timbul magnet, berarti nanti dari magnet bisa timbul listrik, sehingga muncullah PLTA, PLTG, PLTU, PLTN dan lain-lainnya. Oke anak-anak, sebagai penutup di pertemuan sekarang ini, saya punya hadiah buat kalian. Inilah hadiahnya. Ada di Classroom, ada di sini juga. Kalau gambar di sini kurang jelas, untuk kalian capture di Classroom sudah saya uploadkan 2 soal ini. Satu tentang solenoid dan satu tentang toroid. Sekarang baru setengah 8. Pembelajaran kita harusnya sampai setengah 9, berarti cukup untuk mengerjakan dan dikumpulkan. Nah, untuk yang bab listrik
apa kemarin yang terakhir? Listrik statis belum Bapak rekap, kemarin ada yang nanya. Karena memang ada satu kelas yang belum selesai Bapak koreksi, IPA 3. Terus Bapak masih ngasih kesempatan ke kalian di pertemuan manapun, kalau ada yang belum sempat mengerjakan dan mengumpulkan, kerjakan nak ya. Sebab nanti akan berimbas remedialnya nanti sekaligus. Sepertinya remedialmu nantinya akan berbentuk apa namanya, pembuatan video kayak kemarin tugas yang terakhir, menjelaskan bagaimana mengerjakan soal di papan tulis, di kertas, terserah kalian. Nah, kalau harus sampai seperti itu kan kalian repot. Kalau bisa dicicil apa yang belum kalian kerjakan, maka nantinya tidak akan banyak tugas remedialnya. Ngerti ya? Nah, satu lagi, please bantu Bapak supaya Bapak nggak malu-malu banget. Dari pertemuan kemarin Bapak sudah minta, mohon-mohon ke kalian tuh pelit banget. Tolong di subscribe channel fisikanya Bapak, cari di YouTube Wali Fisika. Nah, Bapak akan cek subscribernya siapa saja. Bapak akan pertimbangkan untuk ada nilai tambahan. Please nak ya. 1 jam setelah sekarang Bapak cek subscriber di YouTube channel Bapak. Kalau bertambah berarti kalian anak-anak Bapak yang soleh-solehah, yang pinter-pinter. Kalau enggak, awas ya, tak citakin kalian nanti. Ada pertanyaan? Udah Pak, dari kemarin Pak. Ya, yang sudah makasih banyak. Yang belum Bapak doakan semoga tidak bisulan. Bapak mau minta ini dong Pak, yang tadi contoh soal solenoida. Oke. Contoh soalnya atau pembahasannya juga? Pembahasannya boleh. Ya, nanti dikirimkan ya. Dikirimkan ke WA saja ya. Di grup ya. Oke Pak. Ya. Ada lagi? Nah. Kalau tidak ada, anak-anak silakan nikmati surabi kalian, nikmati kopinya sambil mengerjakan tugas. 2 gelintir soal itu Bapak yakin paling 10 menit selesai, kemudian diupload. Baru setelah itu kalian mandi, siap-siap pelajarannya Pak Yanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Yo. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Makasih Bapak. Yoi Desi. Ada yang baru masuk. Woi, sudah selesai, woi. Mbak Inggi sudah selesai. Besok latihan kopi Pak. Siap.